Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh di hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan kita berusaha untuk tidak lalai dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Maka kita ingat pesan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khams." Gunakan dengan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang sebaliknya. Di antaranya adalah wa hayataka qabla mautika. Kesempatan hidupmu di dunia sebelum engkau mati meninggalkan dunia ini. Nah, ini hendaknya menjadi bahan peringatan dan renungan bagi kita tentang salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kesempatan. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, selesai sudah kita waktunya untuk berjuang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi kita hanya bisa merasakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal perbuatan kita yang kita lakukan dalam hidup di dunia ini. Maka istilahnya kalau orang Jawa harus aji mumpung. Artinya mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan ini adalah singkat, terbatas, maka mari betul-betul kita gunakan, kita manfaatkan bahkan dengan maksimal untuk kita isi dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, jika pada kesempatan subuh di hari ini kita telah bangun bahkan mungkin sebelum datangnya waktu salat subuh, kemudian kita berzikir, kita salat malam, kita berdoa, kita istighfar, kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah qabliyah subuh yang pahalanya sangat besar sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qabliyah salat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian lagi kita melaksanakan salat subuh, Masya Allah. Apalagi kita sholat subuh, terutama bagi kaum laki-laki, berjamaah di masjid, ya. Sekalipun dalam situasi dan kondisi yang masih terjadi wabah, tapi kita atur-aturlah sedemikian rupa, ya, dengan mungkin kita mematuhi protokol kesehatan, terutama menggunakan masker, ya. Diusahakan kita tetap bisa melanggengkan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, ya, karena keutamaannya
Banyak sekali seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di antaranya siapa yang melaksanakan salat subuh dan asar dengan rutin, dengan istiqomah, yang disebut dengan sholal bardain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Ya, demikian ketika dia berjalan dari rumahnya menembus kegelapan malam, menembus dinginnya sisa malam menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka besok pada hari kiamat Allah akan memberikan cahaya kepadanya di saat kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat subuh, ya, apalagi berjamaah di masjid, kata Nabi SAW, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada pada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan, dari segala gangguan, dari segala mara bahaya, dari wabah, dari penyakit, insya Allah. Ya. Dan tentunya lebih daripada itu pahala yang besar yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali hari ini, di subuh hari ini kita sudah melakukan hal-hal tadi, dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kajian kita kali ini saya tidak menyampaikan materi yang rutin disampaikan untuk sementara, ya, tapi kita membahas secara tematis tentang tafsir Al-Quran, yaitu 3 ayat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ya. Dan ini semoga menjadi pedoman, panduan, serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman dikala mendapatkan cobaan, musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah wabah corona ini, ya, yang menjadi satu isu terbesar mungkin, ya, sekarang ini hampir di seluruh penduduk di muka bumi ini, termasuk tidak terkecuali kita yang berada di negeri Indonesia ini. Ya, tidak sedikit yang terpapar, tapi juga tidak sedikit yang sembuh, alhamdulillah. Ya, tidak sedikit juga dengan sebab itu memang sudah merupakan takdir Allah menemui ajal mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu melihat, ya, tentang hal seperti ini, fenomena seperti ini dengan pandangan yang benar, pandangan yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sehingga kita tidak salah dalam memahaminya dan tidak salah dalam kita menyikapinya. Tapi kita akan mendapatkan bimbingan, kita akan mendapatkan panduan, sehingga di balik musibah bagi kita sebagai hamba-hamba Allah yang mukmin, ketika kita menyikapinya sesuai dengan pedoman dan panduan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, justru kita akan mendapatkan banyak keutamaan dan kebaikan serta hikmah di balik itu semua, ya. Sehingga yang terjadi itu mengenai wabah, mengenai musibah, tidak hanya yang kita dengar dan kita dapatkan berita-berita duka saja, ya. Berita-berita yang membuat kita merasa sedih, yang membuat kita merasa susah. Tapi juga perlu kita di sisi yang lain menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira itu adalah benar adanya, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik satu-satunya alam semesta ini, yang mengatur
yang menentukan dan mentakdirkan segala kejadian dan peristiwa di alam semesta ini. Nah, maka di sini sekali lagi perlu kita membaca ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi SAW yang membicarakan tentang ya, musibah-musibah yang terjadi di alam semesta ini, karena di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang penting bagi kita. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada 3 ayat di surah Al-Baqarah, yaitu ayat 155, 156 dan 157. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Syukur-syukur Al-Quran dengan terjemahannya bisa sekaligus dibaca terjemahannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada 3 ayat tersebut, dan mungkin sering kita dengar juga ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan, dari kelaparan, dari kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, ini sesuatu yang unik gitu, pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebagian dari macam-macam ujian yang Allah timpakan kepada hamba-hamba. Tentu ini tidak menyenangkan, tentu membuat berat, tentu membuat sedih ya. Tapi ternyata setelah itu kebalikannya, Allah menyampaikan kabar gembira. Wabasyiris sabirin ya. Ini seperti surah tadi yang saya baca dalam sholat subuh pada rakaat kedua, yaitu dalam surah Al-Insyirah ya. Sampai dibaca sampai 2 kali ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setelah ada berita duka, setelah ada berita yang kita membuat susah, setelah itu ada berita gembira. Kalau kita benar sebagai orang mukmin dalam menyikapinya, ya. Yaitu kita menyikapinya dengan apa? Sabar. Sabar yang bagaimana? Sabar yang seperti apa? Dijelaskan di ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 156. Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan. Nah, ini maksudnya bukan sekedar dikatakan dengan lisan saja, tapi harus dimaknai, dimengerti kandungannya, dilaksanakan konsekuensinya. Yaitu sabar yang dilandasi dengan kalimat istirja. Kalimat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, kita sering mendengar ada pengumuman kematian, itu biasanya dibaca ini kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya itu perlu kita renungkan, karena sekaligus yang mengumumkan dengan mengucapkan kalimat istirja itu juga memberikan nasihat dan peringatan untuk merenungi apa di balik kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan tentang itu insyaallah. Ya. Nah, berita gembiranya adalah sebagaimana disebutkan di ayat 157. Ulaika alaihim
Shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka, dari Rabb mereka. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Sholawat, kata para ulama, akhassu minar rahmah, lebih istimewa daripada rahmat bahkan. Jarang-jarang ada amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba yang mukmin, kemudian dengan sebab amalan itu dia mendapatkan sholawat dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Yang kita sangat sering kita dengar dan sangat kita pahami itu kan biasanya sholawat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Ya kan begitu ya, kan begitu. Nah, tapi ternyata umatnya ini, orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW dengan amalan tertentu mendapatkan sholawat. Sholawatnya bukan dari sesama hamba. Sholawatnya bukan dari Nabi SAW. Sholawatnya dari Allah Rabbul Alamin. Dan juga rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kembali kita mengulas dari awal tadi 3 ayat dalam surah Al-Baqarah, mulai ayat 155. Allah memulai dengan kalimat walanabluwannakum. Ini kalau kita tilik dari sisi bahasa Arab, pada kalimat walanabluwannakum ini terdapat 2 huruf yang menunjukkan takkid. Takkid itu artinya penegasan. Kalau bahasa Jawanya yakti teman-teman gitu. Ya, yaitu pada huruf la dan nun yang bertasdid. Ini 2 huruf yang menunjukkan artinya itu benar-benar sungguh-sungguh 2 kali. Yakti teman-teman, tidak diragukan lagi. Sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Ya. Sebuah keniscayaan dan kepastian dalam hal apa? Allah akan menguji kalian. Menguji hamba-hamba Allah. Menguji kita. Maka kita jangan terlalu kaget dan heran. Dalam hidup di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan masalah, penuh dengan musibah-musibah, banyak penderitaan. Ya. Memang begitulah judulnya kehidupan di dunia ini. Sebagai tempat dan waktu kita diuji dengan berbagai macam ujian yang Allah datangkan kepada kita. Allah sebagai sang pengujinya, dan kita semua adalah, disadari atau tidak, para peserta ujian itu. Semua. Ya. Maka di antara penjelasannya dalam tafsir, misalnya dalam tafsir Taisir Karimur Rahman yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan tentang walanabluwannakum pada ayat tadi. Kata beliau, akhbaru ta'ala annahu la budda an yabtaliya ibadahu bil mihan liyatabayyana as-sadiqu minal kadhibi wal jazi minas sabiri wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa sebuah kemestian, sebuah keniscayaan, Allah itu akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian, banyak sekali. Ya. Ya, coba kalau kita mau mendata musibah, ujian Allah, sepertinya kita tidak mampu karena saking banyaknya. Contoh dalam bab masalah penyakit saja, Masya Allah, berapa banyak penyakit yang disebabkan mungkin virus, bakteri, kuman. Bakteri, virus, kumannya saja spesiesnya banyak sekali dan mengakibatkan penyakit yang beragam.
Dan mungkin tidak ada satupun dokter di dunia ini yang hafal untuk menyebutkan seluruh penyakit dengan detail, saking banyaknya. Iya. Adapun wabah COVID-19 corona itu cuma salah satu saja. Yang ini sudah, Masya Allah, menggoncangkan seluruh isi dunia ini. Belum yang lain-lainnya, gitu kan. Ya. Kerusakan-kerusakan organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia itu begitu jelimet dan banyak, dan itu ada penyakitnya. Betul apa tidak? Nah, ini dari bab penyakit, belum yang lain, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan sebagiannya di sini, ya, dalam ayat 155, bisai'im minal khauf, sedikit saja. Kenapa Allah katakan sedikit? Allah menganggap segala musibah di dunia ini masih kecil, masih sedikit, karena musibah yang sebenar-benar musibah yang tidak bisa ditahan deritanya adalah musibah di akhirat, terutama di neraka. Kalau sudah di neraka ini, siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa mengobati lukanya? Siapa yang bisa meringankan rasa sakit dan nyerinya? Maka Allah mengatakan, wa ma asbarahum 'alan nar, tidak ada yang bisa sabar untuk menahan derita di neraka. Enggak ada. Kalau di dunia ini orang sakit kadang-kala bisa reda sakitnya karena minum obat anti nyeri mungkin. Kan gitu. Dibawakan ke dokter, dibawakan ke terapis, mungkin juga sembuh. Ya, kan begitu. Tapi kalau sudah siksa di akhirat, terutama di neraka, nah, itulah sebesar-besar derita, sebesar-besar bencana dan musibah. Adapun di dunia ini Allah masih menganggap apa? Bisyai, sedikit saja. Minal khauf, dari ketakutan, di antaranya ketakutan karena sebab terjadi peperangan misalnya. Ini luar biasa. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bangsa Indonesia sudah pernah mengalaminya dalam waktu yang sangat lama. 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, belum lagi sekutu. Ya. Ini adalah khauf, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', kelaparan. Ya. Ya, mungkin kita hampir tidak pernah mengalaminya. Tapi di beberapa negara di belahan bumi yang lain masih ada terjadi kelaparan, terutama di benua Afrika, ya, negeri-negeri yang di bawah garis kemiskinan, rakyatnya tertimpa kelaparan. Naudzubillahi min dzalik. Kita lihat tayangan-tayangannya anak-anak kecil terkena gizi buruk, busung lapar. Ya, perutnya besar, tapi tubuhnya ini seperti apa? Rangka tubuh yang hanya tulang dibalut dengan daging saja. Naudzubillah min dzalik. Ini ujian, ini berat. Ya, semoga kita dan keluarga kita tidak ditimpa ujian yang berat seperti alju, kelaparan. Ya. Tapi beginilah memang isinya dunia ini. Ya kan? Penuh dengan cobaan, penuh dengan musibah, penuh dengan ujian. Wa naqsi minal amwal, kekurangan ekonomi, krisis ekonomi. Iya, nah ini kalau ini udah biasa, ini akrab dengan kita ini. Apalagi dengan sebab wabah ini kan banyak usaha-usaha yang sepi. Tapi alhamdulillah, saat sepi-sepinya kemarin Idul Kurban ya masih banyak yang apa? Iya. Berkurban ya, menyembelih sapi, ya, termasuk di sini. Nah, ya kan. Alhamdulillah, ya, masih bisa. Ya, padahal sedang mengalami wanaqsi minal amwal, krisis ekonomi. Nah, hakikatnya apapun sebabnya, hakikatnya apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, nah, ini yang paling berat. Ya. Al-anfus di sini maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengambil roh-roh, mengambil jiwa-jiwa orang-orang yang kita cintai. Ada seorang ya lelaki yang kehilangan istrinya meninggal dunia. Atau sebaliknya seorang wanita kehilangan suaminya meninggal dunia.
atau mungkin orang tuanya atau anaknya. Ini hari-hari kita ini sering kita mendengar berita-berita ini. Termasuk orang-orang yang dekat dengan kita, teman-teman dekat kita. Ya tentu bagi keluarga yang ditinggal, ini ujian yang sangat berat. Ini yang dimaksud dengan wal anfus. Sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Wasamarat, dan kekurangan dari buah-buahan. Satu ketika mungkin terjadi kekurangan buah-buahan, gagal panen, harga-harga bumbu-bumbu di pasar melonjak naik. Ya, biasanya ibu-ibu yang paling paham nih, berita-berita update-nya. Daripada bapak-bapak ngertinya kan, Pak mana uangnya untuk resiko dapur ini, harga-harga pada naik. Nah, tapi yang paling tahu tentang harga-harga biasanya para ibu ini. Nah, hakikatnya itu pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beritanya gini-gini, oh karena diserang hama, oh karena terjadinya orang-orang yang melakukan manipulasi di pasaran, mempermainkan harga. Oh ini karena apapun sebabnya, hakikatnya itu adalah apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di belakang ayat tersebut, lah inilah sesuatu yang melegakan kita bagi orang-orang yang beriman. Inilah keuntungan orang-orang yang beriman, berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, di balik penderitaan itu, di balik hal-hal yang pahit itu, ada sesuatu yang melegakan, ada sesuatu yang manis bagi orang-orang yang beriman yang sabar. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Pak, Ibu, panjenengan sedang diuji apa? Jenengan orang beriman, jenengan kemudian sabar dilandasi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apa? Jenengan harus gembira. Ada kegembiraan di balik kesedihan. Loh gimana? Itu tadi. Iya. Ada berita gembira setelah berita duka, berita derita. Ya. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa harus bergembira. Ya, tentu dengan alasan-alasan yang benar, alasan-alasan yang kuat. Kita sampaikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman yang sabar tatkala ditimpa musibah. Dan Allah itu maha benar dengan firman-Nya, maha benar dengan janjinya, tidak akan pernah satu kali saja menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak akan pernah Allah menyelisihi atau mengingkari janjinya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dituntut dan dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman tatkala mereka mendapatkan musibah yang bermacam-macam itu adalah bersabar. Dan ini adalah hal yang minimal, bersabar. Ada lagi di atas sabar yaitu ridha, di atas sabar ada lagi yaitu syukur. Nah, minimal yang paling rendah apa? Sabar. Dan ini yang harus kita perjuangkan, ini yang harus kita usahakan, ini yang harus kita tampilkan tatkala kita mendapatkan musibah yang hakikatnya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar yang dilandasi dengan istirja seperti yang ditunjukkan dalam ayat selanjutnya. Sabar yang dilandasi dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat ini seyogianya dibaca dan diingat ketika mendapatkan musibah, apapun musibahnya, tidak mesti musibah kematian. Biasanya di kalangan kita kalau ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu biasanya apa? Ada kabar kematian, ada orang yang ditimpa musibah kematian keluarganya, baru dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya tidak dikhususkan untuk itu, tapi umum musibah apapun itu.
Sampai pun sampean misalnya punya hewan peliharaan ayam, kemudian ayamnya hilang, ya layak mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditambahkan lagi lafaz Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang menimpa aku, dan gantilah dengan yang lebih baik daripadanya. Siapa tahu kehilangan ayam diganti wedus sampai. Kehilangan wedus diganti lembu, sapi. Hilang sepeda ontel diganti sepeda motor. Hilang sepeda motor diganti napa? Nah iya, mari roda loro, roda 3, nopo? Beca, boten. Langsung roda 4. Bisa jadi seperti. Atau kalaupun tidak di dunia, di akhirat Allah berikan ganjaran karena kita sabar diuji dengan kehilangan sesuatu yang kita miliki. Gitu. Nah ini disunahkan seperti itu. Jadi tidak mesti karena disebabkan musibah kematian saja kita mengucapkan kalimat istirja. Tapi memang dengan adanya kematian memang ini musibah yang cukup berat ya. Tadi ya kita sebutkan dalam ayatnya wal anfus, itu sangat berat sekali. Dan ini telah berulang dialami oleh Nabi SAW. Ia ditinggal wafat oleh paman tercintanya Abu Thalib. Bahkan sebelum itu ditinggal wafat oleh ibundanya. Kalau ayahandanya ketika beliau dalam rahim ibunya bahkan. Ya, ketika berusia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibundanya. Kemudian ditinggal wafat oleh pamannya, ditinggal wafat oleh istrinya yang beliau cintai, itu Khadijah. Ya. Nah, setelah itu pun juga ditinggal wafat oleh putranya, oleh cucunya dan seterusnya. Jadi betul-betul Allah takdirkan ya, kehidupan Nabi SAW ini penuh dengan penderitaan dan berat. Ya, itu manusia pilihan yang terbaik seperti itu. Ya. Nah, tadi dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di, ya, sebuah keniscayaan Allah menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian. Ya. Untuk menjadi jelas siapa yang jujur imannya, benar imannya, dan siapa yang dusta imannya, siapa yang tidak sabar dan siapa yang sabar. Dan ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sedang melihat, Allah sedang menilai kita tatkala Allah menimpakan musibah. Apakah imannya itu benar, apakah hanya pengakuan dengan lisan saja? Kadang-kala orang ya ketika dalam keadaan enak hidupnya mapan, wah kelihatan istiqomah dalam imannya. Ketika digoncang dengan musibah, mulai dia sudah tidak semangat lagi sholat, sudah tidak peduli lagi belajar agama. Bahkan bisa jadi ada prasangka yang buruk kepada Allah, bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Sehingga akhirnya dia merasa, buat apa saya ibadah? Kenyataannya saya seperti ini, hidup saya menderita. Nah, ini tidak lulus ketika Allah mengujinya dengan musibah. Maka dengan sebab musibah ini akan menjadi jelas imannya itu benar ataukah tidak. Jadi kita harus tahu hal ini. Dan juga apa? Allah akan mengetahui siapa yang sabar dan yang tidak sabar. Kalau tidak diuji, dari mana kelihatan sabarnya? Sabar atau tidak itu kan karena ditempa dengan ujian. Nah, kalau dia bertahan, sabar, nah itu berarti lulus ujiannya. Kalau tidak, berarti tidak lulus ujiannya. Nah, sabar yang dikehendaki oleh Allah, sabar yang dituntut oleh Allah adalah sabar dilandasi dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, seperti apa kandungan maknanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini terdapat dua penggalan kalimat. Yang pertama innalillahi, yang kedua inna ilaihi raji'un. Iya. Innalillahi maknanya
seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan ya, orang-orang yang beriman ketika menghadapi musibah dia hadapi dengan sabar ya, dan mereka mengucapkan innalillah. Maknanya idza asabathum musibah i'tarafu lillahi azza wajal bi umumi mulkihi wa annakum milkun lillah walillahi an yaf'ala fi mulkihi ma syaa. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengakui bahwa Allah memiliki hak secara mutlak terhadap alam semesta ini. Ya, alam semesta ini kerajaan besar, rajanya cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca di ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya apa? Rabbil Alamin, Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Allah satu-satunya yang menguasai, memiliki alam semesta. Allah satu-satunya yang menebar rizki di alam semesta. Nah, pada poin Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, berarti segala peristiwa, segala kejadian termasuk bencana musibah ini atas takdir dan kehendak Allah sebagai satu-satunya yang memiliki alam semesta ini. Maka tatkala kita menyikapi musibah berupa wabah misalnya, kita yakini ini kehendak Allah, ini takdir Allah. Apapun asumsi, anggapan, dan prediksi manusia, ada yang mengatakan, oh ini konspirasi, oh ini ada orang-orang yang jahat yang menebarkan virus, oh ini namanya peperangan modern, bukan lagi dengan senjata peluru tapi dengan senjata kimia, biologi gitu. Macam-macam lah ya, bisa benar bisa tidak benar, tapi hakikatnya itu atas kehendak Allah. Allah pemilik alam semesta menghendaki itu terjadi dan sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Jadi langsung kita ini orang mukmin yang bertauhid ya, dari kalimat innalillahi itu langsung disimpulkan kembalikan kepada Allah. Ini kehendak Allah, ini takdir Allah. Jangan dilupakan Allahnya. Ya, ucapan lisannya mengucapkan innalillahi, tapi Allah dilupakan, nggak sesuai dengan ucapannya. Ya, orang meninggal dunia apapun sebabnya, bahkan kadang-kala tidak ada sebabnya. Hakikatnya itu takdir Allah, Allah yang sudah menentukan ajalnya dan terjadi sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Tidak akan meleset, tidak akan bisa dimajukan ataupun dimundurkan barang satu detik saja dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada orang sekarang meninggal dengan sebab corona. Jangan disimpulkan, oh kalau tidak ada corona dia tidak meninggal dunia. Enggak begitu. Mungkin dengan sebab yang lain atau tidak ada sebab, memang sudah sampai pada titik ajalnya. Nah, ini makna dari inna lillah. Sesungguhnya kami, maksudnya segala apa yang ada ini milik Allah. Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan pesan nasihat untuk putrinya Zainab yang sedang ditimpa musibah yang sangat berat berupa anaknya sudah mendekati kematian, nazar. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta wa likulli syai'in indallahi bi ajali musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah secara mutlak, apa yang dia berikan, apa yang dia ambil dan apa yang dia berikan. Ketika memberi dan ketika mengambil tetap itu milik Allah. Ya, kita punya anak kita lahir ya dari istri kita. Maka ketika kita diberi anak itu tetap milik Allah. Dan suatu saat misalnya ditakdirkan anak kita mendahului kita meninggal dunia, berarti Allah mengambilnya, itu pun masih tetap milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya dititipi.
Begitu. Jangankan anak, jangankan harta, diri kita sendiri yang terdiri dari jasad dan nyawa ini, roh ini milik siapa? Milik Allah. Tidak mampu siapapun orangnya untuk bisa mengelak, menolak dari pencabutan nyawa yang dilakukan oleh malakul maut. Sekelas Fir'aun saja yang kerajaannya besar, kekuatannya luar biasa, bala tentaranya banyak, ya, ketika Allah mencabut nyawanya di Laut Merah oleh malakul maut, tidak berdaya sama sekali. Ya. Nah, ini makna dari inna lillah. Jadi dikembalikan kepada Allah, semua ini milik Allah, semua ini atas kehendak dan takdir Allah. Ya. Kemudian yang kedua, makna dari kalimat inna ilaihi rajiun wa inna ilaihi rajiun. Kata beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya'tarifuna bi annahum la budda an yarji'u ila Allah fayujaziyahum. Mereka mengakui dan meyakini bahwa mereka pasti akan kembali kepada Allah. Datang dari Allah, kembalinya pun kepada Allah. Semua kita yang hidup bertebaran di muka bumi ini, ada yang di pantai, ada yang di kota, ada yang di desa, ada yang di kota, ada yang di dataran rendah, di dataran tinggi, sampai di puncak gunung. Di mana sajalah bertebaran hidup di dunia ini, tetap kalau meninggal dunia kembali kemana? Kembali ke siapa? Kembali kepada Allah pemiliknya. Nah, kembalinya itu bukan sekedar kembali masalahnya, tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban. Allah akan menghisab dan mengadili manusia-manusia ini atas perilaku dan perbuatannya. Dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Nah, maka orang mukmin ketika mendapatkan musibah dia hadapi dengan sabar, dilandasi dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertama dia yakini ini milik Allah, ini takdir Allah, ini kehendak Allah. Kemudian apa? Dia meyakini akan kembali kepada Allah, Allah akan mengadilinya, maka dia berusaha untuk menyikapi musibah dengan apa yang Allah ridhoi. Jangan sampai dengan apa yang Allah tidak ridhoi malah Allah murkai. Karena apa? Akan kembali kepada Allah, Allah memberikan balasan. Yang sabar balasannya kenikmatan, yang tidak sabar balasannya penderitaan. Makanya ketika musibah menimpa kita, lalu kemudian kita tidak sabar, maka sesungguhnya kita setelah mendapatkan musibah berikutnya. Musibahnya sudah berat, sudah menyakitkan, ketidaksabaran ini pun berakibat nanti tidak menyenangkan di akhirat. Maka tidak ada pilihan lain minimal bagi orang mukmin ketika menghadapi musibah, belajar, berlatih untuk menghadapinya dengan apa? Sabar. Sabar dilandasi dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang mukmin menghadapi musibah dengan sabar, sabar yang dilandasi dengan kalimat istirja, maka Allah berjanji, yaitu mereka akan mendapatkan solawat dari Allah. Apa maknanya solawat dari Allah? Allah memuji, menyanjung hambanya ini di hadapan para malaikatnya, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Kadang orang itu mungkin oleh manusia-manusia yang lain dianggap biasa, kadang-kadang diremehkan, ceketer, kan gitu ya. Ternyata dia Masya Allah punya kesabaran yang luar biasa.
Dia hidupnya penuh dengan penderitaan, dia hidupnya penuh dengan musibah, tapi selalu dihadapi dengan sabar. Maka boleh jadi di kalangan penduduk dunia mungkin dianggap rendah, tetapi di kalangan penduduk langit dia memiliki martabat yang tinggi. Dia tidak begitu terkenal di kalangan penduduk bumi, tapi sangat terkenal di kalangan penduduk langit sana. Masya Allah. Ini namanya sholawat minallah, sholawat dari Allah. Ya. Kemudian ditambah apa? Rahmat. Nah, ini yang cukup menarik untuk dibahas. Kenapa musibah itu bagi orang mukmin sisi lain kok menjadi rahmat? Tidak sedikit di kalangan kita menganggap rahmat itu kan kenikmatan-kenikmatannya, bukan musibah. Betul. Jarang kita mengatakan orang kena sakit, wah ini rahmat. Jarang, padahal bisa jadi itu rahmat Allah. Jarang orang mengatakan kalau terjadi bencana alam yang meminta banyak korban, baik harta maupun jiwa, lalu kemudian mengatakan ini rahmat Allah. Jarang. Padahal bisa jadi itu bagian dari rahmat Allah. Inilah namanya di dunia ini kadang masih serba misterius. Maka kemisteriusan itu adalah diterangkan hakikatnya dalam Al-Quran, diterangkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sebagai penjelasannya diantaranya, kenapa musibah yang itu dohirnya pahit, menyesakkan dada, membuat kita sedih, membuat kita berat, kadangkala membuat kita depresi karenanya. Sisi yang lain itu bisa jadi merupakan rahmat Allah. Kok bisa? Nah, penjelasannya pertama, ya. Terkadang musibah ini bagi orang mukmin menjadi peringatan dan menjadi nasihat, sehingga orang mukmin ini semakin bertambah imannya. Orang mukmin ini sadar dari kesalahannya, orang mukmin ini jadi ingat dari kelalaiannya. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Artinya bencana-bencana, musibah-musibah, termasuk wabah ini, disebabkan karena perbuatan manusia. Lah, ini musibah, wabah, corona ini karena manusia banyak dosa. Bahkan banyak dosa-dosa yang masuk kategori fahisah. Fahisah itu dosa yang secara fitrah dan naluri manusia menganggapnya jijik, tapi dilakukan oleh manusia. Contoh apa? Perzinahan. Bahkan perzinahan di zaman kita ini sudah luar biasa. Artinya perzinahan yang tidak mengenal orang. Nah, masih ada hubungan darah berzina, ayah dengan anak dan seterusnya, iya kan? Itu incest namanya. Bahkan sebagiannya dilakukan dengan terang-terangan. Orang berzina malah divideokan, diekspos, pelakunya malah bangga. Lah, ini kan tambah parah. Demikian lagi yang lebih fahisah lagi, lebih keji lagi adalah apa? Homoseksual. Perbuatan kaum Nabi Lut itu. Sampai ada organisasi-organisasinya yang mewadahinya. Ada perkumpulan-perkumpulan dan komunitasnya, di antaranya LGBT. Nah, makanya sangat mungkin itu ya, wabah yang ya, menyebar dan mendunia ini karena sebab itu. Karena dosa-dosa manusia. Ya, makanya ya kita berusaha dalam situasi wabah ini ya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan tetap berjalan.
Jangan sudah kena wabah disebabkan karena dosa, ditambah lagi dengan dosa berikutnya. Yaitu apa? Ibadah kita melempem. Iya kan? Ibadah kita surut. Iya, sholat berjamaah ditiadakan. Majelis ilmu sepi, nggak ada. Nah, gimana kalau seperti ini? Iya kan? Jadi tetap kita bagaimana lah caranya diatur gitu kan. Ya. Nah, wabah ini berlangsung kan sudah 2 tahun dan entah sampai kapan mungkin selesainya. Masa bertahun-tahun kemudian ya masjidnya sepi. Hanya ada muadzin adzan, muadzinnya pulang ke rumah. Iya kan? Ya tetap berjamaah walaupun mungkin ya silakan lah masalah fikih mungkin renggang atau rapat terserah lah. Kalau mau didiskusikan kan kadang jadi ribut terus itu nggak ada habis-habisnya. Tapi yang jelas sholat jamaah ada kan gitu ya. Nah, gitu. Pengajian juga begitu, jangan sampai libur total. Sampai kapan Pak kita libur total? Sampai corona berakhir. Ya Allah, kapan corona berakhir itu? Jangan-jangan sebelum corona berakhir hidup kita sudah berakhir di dunia ini. Gitu. Ya kita atur lah ya, pengajian kan bisa. Jaga jarak kan bisa, sangat bisa. Justru yang sulit itu kalau di mall, di pasar itu agak sulit jaga jaraknya. Karena mobile bergerak, bercampur. Kalau di masjid ini coba jenengan menempati satu titik. Sesudah di situ sampai selesai nanti setelah itu pulang keluar dari masjid. Lebih memungkinkan untuk bisa physical distancing, menjaga jarak. Ini jadi kita harus cerdas dalam menyikapi ini. Kenapa? Wabah ini disebabkan dosa. Jangan lagi ditambah dosa yang berikutnya. Bisa dipahami ya? Coba kalau pengajian libur sama sekali, lama-lama kan kita ini semangatnya turun ya. Betul nggak Bang? Gitu. Karena jiwa kita nggak dicas, ibaratnya HP itu sudah lowbat nggak dicas, hilang akhirnya baterainya bisa jadi. Ya, rohani kita sudah tidak pernah disirami lagi dengan nasihat, dengan kita ngaji kandungan Al-Quran, Sunnah Nabi. Long ketika kita aktif ngaji saja masih banyak dosa, banyak lalai. Apalagi gak ngaji sama sekali, gitu. Tambah nemen. Bahkan yang ada itu kan cuma berita-berita duka, kabar ini kesana di sana kehabisan tabung oksigen, yang ini, wah ini tambah kita jadi ruwet, jadi depresi. Tapi kalau kita ngaji, masya Allah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, lalu mereka mempelajari kitabullah, para malaikat datang, malaikat rahmat, berhimpun di atas para anggota majelis itu, lalu mendoakan kepada Allah kebaikan. Allah pun memberikan apa? Mencurahkan rahmat dan sakinah, ketenangan. Nah ini kan ketenangan ini sesuatu yang sangat penting sekarang. Bahkan ini termasuk terapi yang sangat mujarab dan diakui oleh para ahli kesehatan. Ketenangan jiwa, tidak gampang galau, cemas, itu penting. Itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Gak ya? Iya kan? Jadi kita harus cerdas dalam menyikapi hal ini. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, dan supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat. Nah, la'allakum yarji'un, supaya mereka kembali. Coba, berapa banyak orang yang tadinya lalai dengan sebab tertimpa musibah jadi ingat kepada Allah. Ada orang ketika kaya raya, bisnisnya lancar, tidak pernah kakinya diinjakkan ke masjid. Tapi begitu bangkrut usahanya, maka dia akhirnya merasa butuh kepada Allah. Dia datang ke masjid dengan penuh kerendahan dan kehinaan. Dia bersimpuh
bertaubat, beristighfar sambil merengek-rengek memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini lebih baik daripada sebelumnya. Ini rahmat dari Allah. Ada sebagian teman sejak dulu tidak pernah kelihatan hadir di majelis taklim. Ternyata dengan wabah corona ini mereka hadir. Ketika ditanya, loh kok tumben Pak sampai ikut ngaji? Iya, usaha sepi, saya sudah nggak kerja. Ya, makanya saya sekarang jadi banyak waktu luang untuk ikut taklim. Alhamdulillah. Saya bilang berarti Pak, bisnis duniawi sampean sepi, tapi bisnis akhirat sampean tambah rame. Karena bisnis itu ada dua, bisnis duniawi dan bisnis ukhrawi. Kalau bisnis duniawi menghasilkan uang, kalau bisnis ukhrawi menghasilkan pahala. Gitu, ya. Nah, jadi ini alasan pertama, musibah bagi orang mukmin kalau dihadapi dengan sabar menjadi rahmat. Gitu. Memang pahit, iya pahit, iya, itulah pengorbanannya. Tetapi di balik itu menghasilkan sesuatu yang manis. Ya, istiqomahnya dia di atas iman, kembalinya dia dari kelalaiannya kepada jalan yang benar. Ya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini membuat dia hidupnya ini diberkahi oleh Allah, selamat dunia dan akhirat. Disebabkan karena Allah menegurnya dengan sesuatu yang pahit, ya, berupa musibah. Yang kedua, pahala sabar yang Allah janjikan sangat besar. Lihat dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan bagi orang yang sabar itu tanpa ukuran. Ya, kalau sedekah saja dalam surah Al-Baqarah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sabar bisa jadi lebih dari itu. Ya, boleh jadi seseorang yang beriman, ibadahnya sedikit tapi dia banyak penderitaannya selama hidupnya, dan dia selalu menghadapinya dengan sabar, bisa jadi nilai pahala dari sabar itu lebih besar dari ibadah. Ya, nah ini kita hendaknya melihatnya dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak selalu buruk penderitaan itu. Ya. Cuma memang namanya sabar itu berat. Iya. Nabi mengatakan sabar itu dia itu cahaya yang mengandung panas seperti cahaya matahari. Sabar itu mulia dan bercahaya, tapi untuk bisa melakukannya hati ini panas. Dalam hati ini bergejolak, bergemuruh, ditahan. Nah ini sabar seperti ini. Yeah. Kemudian yang ketiga, ya. Banyaknya kita mendengar berita kematian, ini menyadarkan kita tentang fananya dunia dan mengingatkan kita bahwa kita pun akan seperti mereka menyusul menghadap Allah. Maka akhirnya apa? Kalau sudah ingat mati, maka kita ini akan berusaha untuk istiqomah dalam ibadah, untuk ikhlas dalam ibadah, untuk memperbanyak bekal-bekal menuju kehidupan setelah kematian. Jadi ini efek positif, ini adalah rahmat Allah. Ya. Nah, masalah mengingat kematian ini, para ulama mengatakan ada efek yang negatif, ada yang positif. Bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Ya. Efek negatif kalau kita mendengar kabar kematian, bahkan banyak kabar kematian, kemudian hanya sekedar takut saja, hanya sekedar cemas saja, takut kalau bagaimana itu terjadi pada saya, hanya begitu saja.
Sehingga akhirnya dia menjadi apa? Orang yang terus mikir. Sampai makan kurang berselera, tidur nggak nyenyak, hidup pun tidak bersemangat lagi. Nah ini negatif seperti ini. Ini lebih baik dia nggak usah dengar-dengar berita kematian kalau seperti ini. Ya. Tapi pada kenyataannya sekarang ini sulit, beritanya di mana-mana. Ya diumumkan pakai speaker, teman-teman juga ngomong, medsos, ibaratnya hadis itu mutawatir sudah. Tidak perlu lagi dicek sahih tidaknya, saking memang itu benar gitu. Iya. Oleh karenanya itu apa? Menyikapi kematian-kematian orang-orang lain ini yang kita tahu dari kabar-kabarnya, bahkan kita mungkin menyaksikan langsung karena ikut merawat jenazahnya. Hendaknya kita jadikan itu hal yang positif. Artinya apa? Bukan sekedar takut, tapi mengingatkan kita gitu lah. Oleh karenanya Nabi SAW juga berpesan, aksiru dzikra hadimil laddat yaknil maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat sang pemutus kenikmatan hidup dunia, kematian. Nah ini yang positif dan harusnya kita seperti itu. Kalau bisa, ya, terus gak usah ngerti berita kematian gara-gara sumpek loh. Itu loh hadisnya mutawatir masalahnya. Tetap saja tahu kita, masa gak tahu? Ya. Apalagi orang yang kita kenal coba. Gimana gak tahu? Apalagi sekarang ada fasilitas komunikasi yang canggih, HP, medsos. Kita ikut grup-grup juga. Mesti baca. Oleh karenanya tidak ada pilihan kecuali sikapi saja secara positif. Anggap saja itu sebagai penasehat buat kita. Karena kalau kita nggak diingatkan dengan kematian secara nyata itu kok seolah-olah kita itu hidup itu lama sekali di dunia. Wah, mungkin mati saya itu nanti 1000 tahun lagi kayaknya. Iya kan? Seolah-olah seperti itu. Padahal dunia ini bukan tempat tinggal kita, ini tempat persinggahan. Tapi banyak di antara kita nggak sadar dengan hal ini. Gitu. Kata Ibnu Taimiyah, dunia itu saya anggap seperti toilet malahan. Coba, jenengan masuk toilet itu pertama apa? Karena terpaksa. Gak mungkin karena seneng, gak mungkin. Aku seneng melebu toilet, Pak. Ini aneh, perlu dirukyah ini. Gitu. Pasti karena terpaksa, karena apa? Ingin buang hajat. Terus, kalau sudah di toilet, kira-kira ingin gak berlama-lama? Sampai setengah hari gitu. Wah, ini malah aneh. Hanya sekedar qada'ul hajah, menunaikan hajat. Segera kita ingin keluar, enggak nyaman di dalam. Nah, bisa jadi mungkin di antara kita menganggap dunia ini bukan seperti toilet, tapi seperti hotel, seperti villa. Jadi wah luar biasa, betahnya luar biasa, dibetah-betah. Betul-betul hanya untuk bernikmat-nikmat dan bersenang-senang saja jadinya. Karena dunia dianggap hotel, dunia dianggap villa. Coba kalau dunianya dianggap toilet. Nah, tempat tinggal kita adalah bukan di dunia, di sorga, di akhirat. Itu yang harus kita capai. Nah, demikian ya. Bahkan ada sebagian dari teman-teman yang meninggal itu orangnya kaya raya. Akhirnya mengingatkan kita, iya ya dunia ini seperti ini. Yang kita cari, yang kita kejar demikian menggebu-gebu. Kalau sudah meninggal, ya ditinggalkan begitu saja. Iya kan? Yang dibawa apa? Iman. Yang dibawa apa? Ya seperti ini ibadah-ibadah ini. Ini yang berharga. Ini yang nanti akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kadang-kala harta yang ditinggalkan jadi sebab terjadi percekcokan, permusuhan. Karena sekarang juga saya menangani kasus seperti itu. Ada teman meninggal dunia, meninggalkan sedikit harta, tapi kemudian apa? Jadi bahan rebutan, jadi bahan pertengkaran sekarang. Yang ini belum selesai. Ya, nah ini kita renungkan seperti itu untuk diambil pelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa musibah jadi rahmat bagi orang mukmin? Musibah
menjadi penghapus dosa. 2 tahun kita ya mungkin ditimpa musibah dengan corona ini, maka selama 2 tahun ini proses pengguguran dosa. Hakikatnya begitu. Tapi tidak semuanya mungkin kita sadar akan hal ini. Ya, pengguguran dosa. Kata Nabi, bagi orang mukmin tertusuk duri saja menjadi sebab dihapuskan dosa. Apalagi diserang virus seperti ini. Sehingga dalam hadis Nabi juga diterangkan seorang mukmin yang terus didera dengan musibah dan penderitaannya, maka berguguranlah dosa-dosanya sehingga dia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Dosanya sudah rontok. Ya. Dia dengan dosa-dosanya sedianya itu akan dibakar di neraka. Tetapi karena dia mendapatkan banyak musibah dan penderitaan, dosanya telah dibakar di dunia, sehingga di akhirat tidak jadi dibakar di neraka. Nah ini coba kita renungkan. Berarti kan kabar gembira juga. Jangan ini wabah cuma dibahas cuma berita-beritanya orang sakit, wah diisolasi, oh ini kehabisan oksigen, oh beritanya begitu kan sumpek akhirnya kita. Bisa jadi kita pun ikut depresi nanti. Tapi cobalah kita telaah ini ayat-ayat hadis Nabi. Ini ada berita gembira. Tatkala musibah menimpa bagi orang mukmin yang sabar. Bisa jadi ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke berapa? Iya. Yang kelima, terkena wabah yang dihadapi dengan sabar dan mengharap pahala kepada Allah. Menurut satu pendapat dari para ulama, ini pahalanya pahala mati syahid. Jadi kalau mati dengan sebab wabah, matinya mati syahid. Kalau dia beriman dan sabar. Kalau dia terkena wabah itu tidak sampai mati, sembuh, sehat, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Tidak mati syahid, tapi dapat pahala mati syahid. Berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Bukhari, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Taun ini ada yang mengartikan taun ini wabah penyakit tertentu. Ya, yang begitu cepat menjalar dan menjadi sebab orang mati. Yaitu munculnya benjolan-benjolan di permukaan kulit yang warnanya kehitam-hitaman, kebiru-biruan, dan kemudian mengeluarkan darah serta nanah, dan orangnya kemudian meninggal dunia. Tapi menurut ulama yang lain, taun itu lebih umum. Intinya wabah yang menimpa secara masif dan menjadi sebab orang banyak meninggal dunia. Nah maka kalau diambil penafsiran yang kedua, semacam corona ini masuk ke dalam taun. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, wabah ini adalah siksaan yang Allah kirimkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian Allah menjadikan wabah ini sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Lah ini loh yang kita bahas. Kok bisa ya? Wabah ini jadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukan azab, bukan siksaan. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka tidak ada dari seorang hamba yang dia berada di satu wilayah yang berjangkit wabah tersebut, kemudian dia tetap bertahan di situ, tidak keluar dari wilayah itu, kemudian dia sabar dan mengharap kepada Allah pahala, dia mengetahui ini takdir Allah, melainkan Allah memberikan ganjaran kepadanya semisal pahala orang yang mati syahid. Yang keenam, kalau seseorang diuji dengan al-anfus tadi, ada sebagian keluarganya yang meninggal dunia, maka jika dia sabar,
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan jaminkan untuknya surga. Allah janjikan untuknya surga. Asalkan kita sabar. Jadi kematian dari orang yang kita cintai ini menjadi tabungan akhirat kita. Kalau kita sabar. Nah, bukankah ini adalah rahmat dari Allah? Wah, rahmat yang sangat besar. Surga itu rahmat yang paling besar. Surga adalah rahmat yang paling besar. Bisa jadi didapat oleh seseorang karena diuji dengan apa? Ditinggal wafat oleh orang yang dicintainya, kemudian dia bersabar. Nah, inilah hadirin wal hadirat sekalian, ya, sabar yang dilandasi dengan kalimat istirja ini adalah justru berita gembira. Karena mereka mendapatkan keutamaan dan kebaikan yang banyak. Maka Allah menutup di ayat 157, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ketika mendapatkan musibah, yaitu dihadapi dengan sabar. Ya, semoga kita mendapatkan petunjuk ketika mendapatkan musibah itu. Kalau kita tidak sabar berarti kita sedang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Allah mengatakan wa ulaika humul muhtadun. Tapi berkaitan dengan musibah berupa wabah ini, ya, di samping sabar juga silakan kita berikhtiar sesuai kemampuan kita dengan ikhtiar yang benar. Menjaga kesehatan, menjaga stamina dan seterusnya, mengatur makan, istirahat, prokes, silakan. Iya tak? Dan juga apa? Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholah dalam surah Al-Baqarah. Makanya dengan adanya musibah ini rajin sholat, bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga dilakoni. Lalu minta tolong kepada Allah dengan sebab apa? Sholat. Ini menjadi wasilah, ya. Kemudian hendaknya senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah. Ada zikir pagi petang itu, masya Allah, isinya luar biasa. Minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan, dari segala bencana, dari segala penyakit. Ya. Kemudian apa? Doa yang lain, seperti doa keluar dari rumah. Ini doa yang sederhana. Mari kita amalkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allah menjanjikan 3 perkara. Pertama, dikatakan kepadanya hudita, kamu akan diberi petunjuk oleh Allah. Hidayah dari Allah. Yang kedua, kufita, kamu akan dicukupkan rizkimu. Dicukupkan rizki, dimudahkan rizki. Yang ketiga, wukita, kamu akan dilindungi oleh Allah. Coba, 3 hal ini sangat kita butuhkan, terutama sekarang. Hidayah, kecukupan harta, karena kita sedang mengalami kesulitan dari sisi ekonomi. Dan yang penting lagi apa? Wukita, dilindungi oleh Allah, dilindungi dari setan, dilindungi dari penyakit. Nah, ini hendaknya jangan kita lupa untuk senantiasa membaca doa keluar dari rumah. Kalau kita keluar dari rumah, ya, jadi bukan hanya prokesnya, maskernya dan seterusnya, tapi juga ikhtiar yang lainnya, yaitu berdoa ketika keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Setelah kita ini sabar, setelah kita berikhtiar, setelah kita banyak zikir doa, ya sudah, terakhirnya apa? Tawakkal 'alallah. Itulah orang mukmin, ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan perlindungan dan kecukupan untuknya. Apapun yang terjadi ya sudah, itu sesuai dengan takdir Allah. Bagi orang mukmin yang sabar, itu tadi ada keutamaan yang besar. Ya. Saya kira tadi sudah sinyal itu tadi, alarm untuk saatnya pengajiannya diakhiri. Karena Ustadz yang biasa ceramah itu kan punya kepekaan masalah seperti itu, ya. Dan ini bagian dari rahmat juga, ya. Ya, maka kajiannya kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat kita semua.
ya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan rohaniah, jasmaniah, kesehatan, bukan hanya jasmaniah, rohaniah juga. Dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga tetap kita istiqomah di atas hidayah. Itu yang terpenting. Demikian, saya kira tidak ada pertanyaan lah ya. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.